sedih. Ternyata gue pikir kehidupan gue yang paling sedih gitu. Udah jualan di pasar gitu. Kalau secara ekonomi mungkin lu sedih, tapi cukup bahagia karena ya walaupun sekeras-kerasnya bokap saat itu masih mau ngasih jalan buat lu lah gitu. Ya. Tapi sedangkan nih kayak udah punya segalanya. Tapi nggak punya kasih sayang orang tua. Dan di situ anjir ternyata ada yang lebih parah dari gue gitu, maksudnya secara kehidupannya ya. Sekarang masih ada orangnya? Nggak tahu, nggak pernah kontak. Tapi kalaupun dia nonton juga ya makasih atas inspirasi lagunya lah. Ya, lu tahu lu siapa lah. Iya. Wow, gila ya dari ternyata kisah nyata ya, bener-bener seorang Aden yang tajir gitu tapi di pasar nge-street ngamen gitu ya karena nggak punya kasih sayang orang tua. Itu gue bikin itu bener-bener salah satu lagu yang gue bikin dengan usaha yang gede sih. Halo guys, selamat datang lagi di Rich Music Podcast dan kali ini gue udah kedatangan masih temennya Bonix ya dari episode sebelumnya. Pokoknya sering deh kalau lu lihat pantauan Instagram mereka manggung bareng mulu, sama gilanya jadwal manggungnya. Ya, Bang Stand Here Alone. Ya, ada yang tepuk tangan. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Aduh, ini Bang seger ya, karena baru mandi. Tadinya pengen mandi, cuma set gerah banget panas, nggak jadi. Jadi Bang ini datang ke studio Rich Music ini baru dari Pontianak loh. Dari Pontianak ya benar. Gokil. Gimana manggung di Pontianak? Baru tadi malam ya? Tadi malam banget ya. Tadi malam. Heran juga sih, maksudnya hari Rabu ya, biasanya kan hari Rabu biasanya weekend ya. Kalau paling Jumat lah, mentok-mentok Jumat ini Rabu. Wah, terus di Pontianak lagi yang pulau yang kita nggak tahu kan? Kalimantan ya? Iya Kalimantan. Ada yang nonton nggak ya? Ternyata rame. Wah, acara apa sih? Acara apa ya? Kayaknya festival gitu. Karena mau for events juga kan? For events ya. Kalian pada ngantuk-ngantuk di hotel, di lobby. Itu acaranya seru lah, pokoknya seru. Seru ya. Dan yang nonton juga full ya? Full, alhamdulillah full. Ya, dan Bang ini juga kemarin juga baru main di Distorsi Crash juga ya, by Rich Music juga. Dan setiap gue nonton tuh selalu, wah gila, nggak tahu dari mana datangnya, tapi voice-nya tuh banyak banget ya Bang. Jangankan lu gitu, gue juga sebagai personilnya aneh gitu. Di beberapa event tuh, anjir ini kok yang nonton mana gitu. Makanya kalau kata teman-teman dekat kita gitu, anak Fosa tuh selalu muncul dari tanah gitu katanya. Dari gorong-gorong gitu. Gorong-gorong. Tenang ya sama katanya, ntar juga pada muncul keluar katanya. Emang kerasa gitu. Kok kemana ini yang nonton gitu. Tapi pas kita mau naik, ada aja tiba-tiba muncul gitu. Tapi emang Fosa tuh lumayan ini ya, diurus gitu sama manajemen juga atau mereka organik datang sendiri atau kayak gimana? Banyak yang ngira itu Fosa itu kita yang ngurus. Sebenarnya itu organik, dari awal bikin juga kita nggak tahu tuh. Oh, serius sumpah nggak tahu. Banyak yang bilang tuh, lu gimana sih ngurus Fosa Indonesia kan? Fanbase ya. Fanbase ya. Ya nggak tahu gue juga. Maksudnya ya udah ada yang ngurus aja gitu. Bener-bener orang gitu yang kita awalnya nggak kenal kan. Awalnya tuh kita ngira pengurusnya tuh anak Jawa Timur. Karena waktu itu kita seringnya ke Jawa Timur tuh. Mungkin ini adminnya orang Jawa Timur nih. Ternyata pas kita main di Tangerang tahun 2014 apa 15 16 deh, lupa kok. Bang, ini gue admin Fosa Indonesia. Masa sih gitu. Ajak ketemuan lah kita, Ted. Dia liatin HP-nya kan. Oh iya bener dia ternyata. Orang Tangerang ternyata. Wah, orang Tangerang. Dan maksudnya kita juga pas waktu di situ tuh ya sempet chat-chatan gitu, maksudnya ya Bang ini gimana nih buat update Fosa Indonesia. Ya itu mah terserah gitu, maksudnya kita nggak pernah ngatur lu harus update kayak gimana, lu harus postingan yang menurut SA-nya enak atau gimana. Ya nggak apa-apa. Kadang kita juga sempat kesel juga gitu, maksudnya ketika Fosa Indonesia tuh ngupdate foto-foto kita yang waktu lama gitu. Siapa yang update, tapi nggak apa-apa lah gitu. Yang belum glowing ya. Ya. Tapi ya itu maksudnya seorganik itu Fosa itu gitu. Bener-bener kayak lu aja personilnya bingung ya. Ya. Tapi kalau lu pasti lu berkomunikasi dengan mereka di panggung gitu ya, habis manggung. Sebenarnya apa sih yang bikin mereka jatuh cinta sama Stand Here Alone, Bang? Apa yang mereka merasa
terwakili atau rela-relain gitu dukung Fossa, bawa bendera juga di barricade depan gitu, gila. Seseru itu gitu. Mereka apa yang menggerakkan mereka buat datang ke setiap show-nya Stand Irland menurut lo? Kalau menurut gue sih yang pastinya nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu kenapa sampai seperti itu gitu. Sebegitunya. Ya, cuma ya mungkin karena lagu kita relate mungkin sama mereka ya. Lagu kita relate terus ditambah sampai sekarang pun kalau masih ada waktu tuh kita masih nyempetin buat ketemu mereka gitu. Oke. Entah di kota mana gitu habis manggung tuh kita suka bilang habis manggung kita bakal ngumpul nih entah di boothnya merch SAA, entah di depan hotel gitu, kita ngobrol-ngobrol dulu aja bentar sejam gitu buat seenggaknya buat orang-orang yang jauh dari kota itu tuh bisa ngobrol sama kita gitu. Oke. Jadi emang rahasia, bukan rahasia sih, intinya cara lu men-treat si fanbase itu adalah cuman ya ketemu aja ngobrol gitu ya. Ketemu aja ngobrol. Nggak so eksklusif kayak gitu-gitu ya. Foto ya ayo foto. Ya. Ngobrol ya ngobrol gitu. Jadi nggak ada yang berubah dari SH ketika mulai karir dulu sampai sekarang pun ya. Cuma ada beberapa momen gitu yang harus keluar kota gitu. Maksudnya dari kita manggung tuh pagi harus berangkat, itu kita mungkin minta maaf ke salah satu Fossa yang dituakan mungkin di situ. Sorry nih pengen istirahat soalnya jam 3 kita harus berangkat lagi nih. Dan mereka ngerti ya sebenarnya tahu kondisi. Seenggaknya nggak pernah tanpa kabar gitu ninggalin kota tanpa ketemu Fossa gitu ya. Di seluruh provinsi ada tuh ya Fossa. Sampai di Pontianak juga ada ya. Asli aneh banget. Kayaknya lu kalau jadi caleg kepilih deh Ming. Karena Mbeng tinggal di Karawang ya. Kalau Mbeng jadi ada poster caleg Karawang kayak jadi DPR. Ntar lah. Ngeband dulu aja ya. Oke, Beng, gue tertarik buat gue juga sempat nonton podcast lo yang di For Revenge juga waktu itu. Sebenarnya gue tertarik sih sebenarnya ngeliat masa kecil seorang Embeng tuh di mana sih, karena gue sempat denger tuh sempat masa sekolah tuh di Pulau Gadung ya apa Cakung gitu. Cakung ya. Di Cakung, Jakarta Timur. Terus lu bisa ke Bandung, kurang lebih masa kecil lu tuh gimana sih sebenarnya sampai akhirnya kenal musik gitu. Mulai ngeband. Sebenarnya normal aja sih kayak anak kecil kayak biasa gitu. Cuma emang dikenalin musik tuh sama bokap tuh dari SD, dari sebelum sekolah malah. Oke. Sebelum sekolah inget pertama kali denger bokap play lagunya Air Supply yang Goodbye. Ya. Oke. Itu dengerin itu ya awal ingat dengerin ini yang musik tuh enak gitu. Udah tuh di situ bokap sering-sering play kayak The Purple kayak gitulah. Terus kalau Indonesianya Bateria Sonata gitu kayak gitu. Nah mulai dari situlah suka. Terus ya kenapa bisa pindah ke Jakarta, karena bokap pindah juga ke Jakarta. Oh kerjaan. Karena kerjanya harus pindah gitu ya. Oke. Dan tapi 3 tahun SMP kan di Bandung tuh. Jadi pas bokap pindah tuh pas gue pindah SMP. Dari SMP. SD SMP, gue SMP di Bandung, tapi bokap ada kerjaan di Jakarta. Cuma gue masih milih di Bandung gitu karena ya namanya anak kecil ya, pengen main gitu. Jakarta ntar temen gue siapa gitu, mikirnya gitu. Makanya SMP udah di Bandung dulu deh. Sampai lulus SMP, SMA baru ikut ke Jakarta. Nah, sempat shock nggak perbedaan antara pergaulan Bandung dengan Jakarta Timur lagi kayak keras banget tuh ya. Dan mungkin lu nggak mulai ngeband saat SMA di Jakarta tuh kayak gimana? Kalau dibilang shock sih. Asli. Tapi emang kalau misalkan kalian kalau gue boleh jujur ya, gue tuh orangnya pendiam ya. Maksudnya pendiam tuh nggak banyak omong. Iya gitu. Bahkan saat dulu gue udah ketemu Mbeng, interview Mbeng zaman dulu tuh masih pendiam juga sebenarnya. Tapi sekarang kayak udah mulai udah public speaking udah oke banget lah sekarang. Gue pemalu, pendiam gitu. Tiba-tiba pas pindah ke Jakarta kan, ya maksudnya tidak mendiskreditkan orang Jakarta, cuma beda aja gitu, beda. Ya gitu di SMA tuh mulai ngeband sama teman-teman gitu. Ya kayaknya lagu pertama SAA tuh Kawan Sampai Mati dibikin di zaman itu deh kayaknya. Di masa-masa SMA lu di kelas Jakarta. 1, iya. Itu yang maksudnya yang bikin kayaknya gue pengen hidup di band gitu. Ya namanya anak muda ya dulu ya. Iya. Angan-angan dibilangnya, angan-angan yang mustahil kayaknya. Tapi sekarang jadi nyata kan? Itu juga kayak nggak nyangka aja gitu. Kok bisa ya gitu? Kok bisa? Tapi emang sebenarnya kalau lu kan berarti udah ngebayangin gue pengen sukses jadi musisi ngeband gitu ya, sampai akhirnya di titik sekarang gitu. Berarti
sebenarnya menurut lo ya, apa yang akhirnya dari tadinya cuman impian, terus di perjalanan itu akhirnya lo ya bisa mencapai di titik sekarang lah, walaupun nggak tahu mungkin target lo masih lebih tinggi lagi, tapi kuncinya apa? Lo ngejalanin dari mimpi-mimpi itu, bikin lirik awal, bikin musik sampai akhirnya sekarang tuh apa sebenarnya? Kalau dibilang nyangka sih enggak ya. Maksudnya itu nggak kan nyangka cuman impian anak kecil impian aja. Anak kecil aja ya benar. Impian anak sekolah lah, anak sekolah yang kayaknya ngeband tuh keren, dapetin cewek gitu. Itu doang gitu maksudnya, pengen itu doang. Ya kan ngelihat Blink, SID gitu ya, kayak kan, gitu-gitu ya. Dikerbutin cewek-cewek enak kan. Cuma pas ya itu sekolah beres tuh di Jakarta, pindah ke Bandung lah. Pindah ke Bandung, ketemu Cio sih sebenarnya ketemunya emang teman dari kecil. Cuma karena 3 tahun di Jakarta nggak ketemu nggak tuh. kontak. Tapi tetangga kan? Tetangga. Ya karena tetangga lo sama Cio sama kan? Bener-bener deket banget. Depan-depanan lah. Kalau nyari Embeng nanya Cio, kalau nyari Cio nanya Embeng gitu ya tetangga ya. Iya benar. Oke, jadi ya gitu maksudnya ketemu lagi tuh sama Cio tuh ngajak ya ngobrol lah. Beng, ayo bikin band. Sebelumnya Cio di Bandung emang udah ngeband juga. Berarti itu udah lulus SMA, lu mutusin buat balik ke Bandung. Balik ke Bandung. Kenapa Ya pengen aja balik ke Bandung. Suka sama lingkungan Bandung. Cuma didikan dari bokap tuh keras gitu. Ya udah pindah ke Bandung. Kalau mau makan cari kerja sendiri gitu. Maksudnya udah tuh. Oh, orang tuh tetap di Jakarta ya, bokap waktu itu ya. Setahun setelah gua tinggal di Bandung, orang tuh pindah lagi ke Bandung juga. Oh. Karena kalau alasan bokap gue sih karena cuaca katanya. Udah gak kuat gitu. Panas ya betul. Cakung lagi ya. Makanya pindah lagi ke Bandung. Oke, dan sebenarnya kan pertama berarti Cio dulu ya. Si Cio karena tetanggaan sama Mbeng gitu ya. Terus sempat sebelum Ochan ada personil lain, ada orang lain. Nah, gimana cerita itu SH awal mula tuh? Ada teman-teman SH tuh lingkungan band RT gitu. Buat 17-an ya kan. Buat karena 17-an. Ulang tahun kalian juga 17 ya. Sebenarnya ulang tahun 17 tuh biar kita nginget gampang. Oh itu kita pertama kali kita manggung tuh di acara RT. Karena tetanggaan semua. Nah berarti kalau yang di luar pertemanan masa kecil itu berarti si Ochan ya? Ochan. Nah Ochan itu kenal di kampus karena dia sempat kuliah kan? Sempat kuliah. Nah, sebenarnya sih kalau di orang lain nanya tuh jawaban simpelnya kita ketemu di event gitu, ketemu di gigs. Nah tapi sebenarnya gimana nih di sini nih kayak lu bakal membocorkan rahasia yang sebenarnya? Sebenarnya ketemu Ochan tuh sebelumnya kita kenal abangnya Ochan dulu. Oh, oke. Sebelum Ochan pindah ke Bandung, abangnya Ochan tuh udah tinggal di Bandung gitu. Abangnya itu fotografer band emo di Bandung dulu, Laskis from Evelyn. Betul. Oh, oke. Bye Bye Bunny gitu seperti itu. Oh, emang abangnya udah di skena duluan ya? Iya, udah di skena duluan. Nah, ketemu Evan, mantan manajer Senhirolon yang dulu. Yeah. Ketemunya itu nggak sengaja, kita mau regis. Evan tuh bikin acara sama anak-anaknya lah. Yeah. Bikin acara, wah bintang tamunya Closet, Good Boy Badminton gitu, kayak ya band-band keren. Popang di era itu ya. Gitu. Wah kita harus ikutan nih Esan nih gitu. Masih jadi band regis ya? Masih jadi band regis. Yeah, terus. Daftar lah kita. 150 apa berapa gitu lupa ya. Sambil share tiket gak? Share tiket ya. Share tiket juga. Tapi itu tuh ada syarat harus ngirim demo. Oh ada audisi juga. Nggak audisi sih enggak ya. Kayak ngirim siapapun yang mau regis harus kirim demo dulu. Oh biar tahu punya karya sendiri gitu ya. Oke. Nah otomatis kan kita harus bikin nih. Harus nge-tag dulu. Ingat banget. Kita semi live gitu ya hitungannya ya. 100.000 tuh maksudnya kita main sambil direkam gitu. Yeah. 100.000 kita dapat 3 lagu gitu. Semi live studio langsung. Semi live langsung ya. Benar. Berarti belum Ochan kan saat itu? Belum Ochan. Okay. Saat itu belum Ochan. Mainlah di gigs itu. Nah, si Evan ini pas dengerin lagunya suka. Oh. Kita ngetek waktu itu Hilang Harapan, Kawan Sampai Mati sama Kita Lawan Mereka. Oke. 3 lagu itu tuh. Evan suka tuh. Udah punya manajer belum? Ya belum lah. Band RT kita udah manajer dari mana? Terus dia menawarkan diri lah. Yaudah nih gue pengen jadi manajer dulu, ntar gue urus lah. Udahlah kita senang. Nah udah Evan tuh tongkrongannya sama Laskis sama anak-anak emo itulah. Udah ngebuka jalan dari Evan lah. Betul. Buat masuk ke komunitas skena itu. Sebelum Ochan berarti siapa vokalisnya waktu manggung regis itu? Temen ada di Bandung juga. Tetangga.
Nggak ngeband juga sekarang ya? Enggak, sekarang namanya enggak. siapa? Andi namanya. Andi. Tapi Andi udah nggak ngeband ya? Udah enggak. Tapi masih support SH? Masih sering ngobrol gitu? Kalau ketemu karena dia kerja juga, ketemu paling SH gimana kabarnya gitu doang sih sekarang. Berarti Andi doang ya, sebelum Ochan tuh Andi doang atau sempat ganti-ganti lagi? Andi ada dua. Nah, Andi keluar nih. Ceritanya udahlah, Evan udah masuk tuh. Si Andi ada urusan keluarga lah. Iya. Keluar masuk orang lingkungan juga. Namanya Obi. Si Obi tuh masuk, enggak lama setelah Obi masuk, Ochan masuk. Kenal dari abangnya itu kan. Karena abangnya satu lingkungan sama Evan. Oke. Kita ngobrol-ngobrol di situ. Nih adek gue ajakin dong dari Medan katanya. Dia baru balik pengen ke Bandung nih, pengen kuliah katanya. Ngobrol-ngobrol, cobain ngejam, waktu itu bawain lagu Sum 41 deh kayaknya. Langsung cocok tuh, langsung klub sama Ochan. Wah kayaknya nih enak nih katanya, masuk nih. Udah klub bertiga tuh. Berempat. Masih berempat. Oke. Masih berempat. Nah udah, pas kita jalan, kita tag lagu pertama. Kita akan kembali kalau nggak salah. Lupa deh pokoknya lagu apa gitu. Di tengah jalan si Obi ini yang di rumah lingkungan keluar. Oh, Obi itu gitar doang apa gitar vokal sama Ochan? Vokal. Ochan juga gitar vokal? Ochan waktu itu belum, masih main gitar. Jadi belum tahu Ochan bisa nyanyi. Belum tahu. Itu ya, belum bisa tahu, nyanyi belum tahu. bener lah Ya. gitu ya. Oke, terus? Udah Obi di situ. Otomatis kan karena formatnya emang 2 vokal ya. Ochan suruh vokal aja, isi vokal. Ochan isi vokal yang kemarin ditinggalin nih. Dan suaranya cocok, enak gitu. Ya udahlah, gue main gitar sama vokal aja gitu. Udah mulai di situ lah. 2011 itu. 2011. Oke, nah pas di situ 2011 kan udah bertiga tuh ya. Udah Cio, Ochan, Mbeng gitu ya. Nah, inget nggak ketika kapan pertama kali SH tuh dapat perhatian orang gitu, kayak mungkin ada 1-2 lagu yang akhirnya dari tadinya band Regis udah mulai diundang-undang, inget nggak Mbeng momen saat itu? Apa yang ngebuat SH duar gitu? Lagu Kita Lawan Mereka sih. Kita Lawan Mereka tuh. Meski kami. Nah itu. Tapi dulu orang-orang bilangnya bukan lagu Kita Lawan Mereka. Apa? Lagu Sampah. Oh. Karena di liriknya ada sampah kan. Jadi orang-orang bilangnya lagu yang sampah itu yang band siapa sih katanya gitu. Oh, lagu Sampah. Lagu Sampah. Masih zaman warnet juga mungkin saat itu ya? Iya, zaman jadi warnet. playlist anak-anak warnet. Betul lah, benar. Paket malam tuh. Kan download for share gitu-gitu zaman dulu ya. Reverb Nation. Makanya orang-orang dulu tuh sering dengerin lagu itu dan nggak tahu siapa. Pokoknya lagu Sampah aja gitu. Lagu Sampah. Tapi ya gue juga udah lama dengerin musik mereka dan kayaknya itu strong banget sih. Kita versus mereka tuh sebenarnya itu lo yang nulis kan? Itu bercerita tentang masa lu di era apa sih? Kayak lumayan marah-marah gitu di situ lirik-liriknya, merasa dikucilkan, merasa dianggap sampah gitu. Itu sebenarnya kisah nyatanya tuh gimana sih, Mbak? Di era-era itu setelah keluar SMA tuh, yang keluar SMA pindah ke Bandung. Oh, ketika lu balik lagi ke Bandung. Karena karena tadi gue bilang kan didikan bokap gue kan keras ya. Maksudnya lu kalau mau tuh pertama kali gue ketahuan ngerokok itu sih. Enggak, itu mah maksudnya sekedar share aja ya. Nah, mulai di situ lah bokap gue mulai keras tuh. Ya udah ngerokok enggak apa-apa asal cari uang sendiri. Pokoknya gue keluar SMA bokap udah enggak ngasih duit lah gitu intinya. Kalau mau makan cari duit sendiri gitu. Beneran sekeras itu ya? Terus? Udahlah. Ya gitulah nyari duit. Ya namanya anak muda ya, maksudnya sempat stres, frustasi lah gitu sampai di plak tuh 2009 gitu. Berarti udah nggak jadi PNS dong ya? Ya nah itu salah satu trigger lagu Kita Lawan Mereka tuh karena kayaknya gue harus nggak bisa nih kerja kayak orang normal, nggak bisa, harus di luar itu. Oke. Pekerjaan pertama lu apa yang masih saya belum berduit dong kasarnya saat itu ya, dan lu harus bertahan hidup dari tantangan bokap lu itu. Lu sempat kerja jaga distro mungkin atau apa gitu? Jaga di distro anak-anak enggak sih, jaga distro enggak, cuma jaga toko di pasar. Toko apa? Bukan toko distro gitu, baju bukan toko, jadi kayak aki mobil, aki motor gitu. Serius, jadi bokap gua tuh punya usaha di Bandung nih. Maksudnya kalau mau makan nih kerja di sini gitu. Maksudnya ya kerja nyari duit lah. Soalnya gue malas juga sih. malas bangun pagi gitu, maksudnya bangun pagi. Ya itulah emang maksudnya dulu mungkin gue nyangkanya didikannya keras ya, cuma karena emang sayang sama gue makanya didik seperti itu bokap gue gitu. Walaupun berarti toko itu punya bokap lu, tapi lu punya bokap, cuma karena pindah ke Jakarta sempat ditinggal, gue disuruh buka lagi di situ. Udah buka di sini nih maksudnya. Tapi dibayarnya beneran gitu? Dibayarnya ya maksudnya gue yang ngurus itu. Ya kalau lu
kerjanya bener lu dapat duit, kalau enggak ya kalau lu malas ya nggak dapat duit gitu. Oh di situ ya. Kalau Cio tuh jualan pulsa ya dulu ya. Dulu cerita-cerita waktu zaman kita interview itu. Iya bener. Di rumah kalau Cio jual pulsa. Cio jual HP, jual pulsa gitu. Sempat kerja di, bisa bilang brand gak sih? Boleh sebut aja. Iya maksudnya dia kerja di Matahari gitu. Matahari. Oh departemen store ya. Sempat kerja di Matahari gitu. Terus Cio tuh waktu SAA juga masih sekolah itu sebenarnya. Oh iya, dia paling kecil ya? Dia paling muda ya. Oh iya. Dia masih sekolah tuh, masih sekolah. Gue keluar sekolah, dia kerja di Matahari gitu. Dan ya setelah kerja gitu jual HP, jual pulsa gitu. Karena emang ya band belum bisa menghidupi saat itu ya. Benar. Tapi emang kalian kerja buat ngidupin band kan? Sebenarnya. Gimana nih? Sebenarnya ya itu sebenarnya. Kalau ngomong ngeband tuh harus punya duit, rekaman juga harus bayar kan. Orang manggung juga belum dibayar gitu kan. Itu mah boro-boro manggung gitu, maksudnya kita regis aja udah syukur gitu, punya uang buat regis juga udah syukur gitu. Tapi udah punya bass sendiri, gitar sendiri saat itu? Belum, di situ berarti belum. Pakai gitar panitia vendor dong. nyetem tongmeng gitu lagu. Aduh, ya itu apa? Ya udahlah, maksudnya kita latihan juga butuh duit kan, maksudnya butuh minum, butuh ngerokok gitu kan. Makanya tiap kita punya duit tuh kita usahain patungan buat rekaman sama latihan lah gitu. Oke. Nah, gue juga sempet denger waktu itu lo ngobrol sama anak-anak FR ya di podcastnya, kayak kalian pernah manggung di Rossi ya, di Rossi. Dari Bandung naik motor touring gitu, itu bener itu. Dan itu kalian regis bayar. Iya regis bayar. Oke, dari Bandungnya tuh coba kita perjalanan nih. Dari Bandung tuh berangkat jam berapa, di mana titik poin awal di Bandung tuh? Gue pengen detail deh. Ingat banget tuh hari Jumat. Hari Jumat, oke. Abis Jumat. Gigsnya hari Jumat juga? Gigsnya hari Jumat. Hari itu juga kita berangkat. Kalau kita Kamis kita mau nginep di mana? Oke, gimana? Ceritain, Bang. Jumat, habis Jumatan tuh. Habis Jumatan. Oke, setengah Jumat. 1, jam 1 gitu ya. Jam 1 kita, habis Jumatan jam 1 kita kumpul di satu titik di depan, dekat-dekat rumah lah. Di situ. Itu daerah mana? Bandung Timur atau? Sebenarnya di kota. Di kota? Ciroyom. Oke, di Ciroyom. Kita ngumpul di, ada satu tempat lah buat nongkrong. Kita kumpul di sini. Warung gitu ya? Warung. Kita berangkat. Ocan dulu juga masih naik angkot. Ocan karena non muslim, jadi dia jam 11 sudah nyampe naik angkot ya. Naik angkot. Dulu Ocan kemana naik angkot tuh. Lucu banget. Udah punya gitar belum, bawa gitar diangkut nggak deh? Ocan udah punya gitar. Karena di bandnya juga ngeband kan dia. Oh iya benar-benar. Bawa gitar dia. Udah. Ocan nunggu sholat Jumat jam 1 udah siap nih. Kita bener nih ke Jakarta. Udahlah. Tapi udah bayar regis ke panitia ya? Udah, sebenarnya panitia juga teman-temannya si Evan juga, maksudnya. Ya udah datang. Nama udah ada di pamflet tuh waktu itu. Ada. Udah ada. Nanti bayar di sana aja katanya gitu. Kalian datang aja dulu. Yang penting nama naik dulu lah gitu. Udah seneng tuh ya di Jakarta. Ya. Terus datang lah. Karena waktu itu sosokan masih muda. Kita lewat Bogor, terus lewat Puncak. Puncak ya, tapi enggak lewat Puncak, lewat Jonggol, sosokan. Oh, jauh banget. Dipikir ngapain dulu kita waktu ini. Berarti dari Bandung ke arah Jonggol tuh ya, ke arah Bogor. Ke arah Jonggol masuk aja, pokoknya tembus-tembus. Ketemu Wakwau enggak? Bapaknya enggak. Sandi Wakwau. Tahu pokoknya. Itu berapa motor seri dari Ciroyom tuh? 6 kayaknya deh. 6 berarti kan bonceng-boncengan ya? Bonceng-boncengan. Lah itu ada bawa gitar, bawa efek atau snare gitu bawa? Enggak, cuy, dulu masih stick doang. Oh, masih aman. Kalau gua udah bass, udah ada bawa bass. softcase gitu ya. Softcase ya. Softcase yang bisa di. Terus di situ juga si manajer juga pakai motor juga sama. Evan juga. Wah, pakai motor juga sama. Bukan motor kita dah nyampe sana. Oke, berangkat jam 1 tuh berarti. Jam 1. Udah. Nyampe jam berapa? Jam 6. Jam 6 apa jam 6:30 deh pokoknya. Udah gelap. Itu berhenti dulu enggak? Enggak sih. Karena ngejar waktu juga ya. Ngejar waktu ya. Wah, gila sih. Enggak nyasar tuh. Kan kayak Google Maps susah juga saat itu kayaknya. Atau nyasar sih enggak karena kita mungkin ke arah sini gitu. Kita juga kalau misalkan ada yang ketinggalan gitu. Maksudnya kalau kita kurang tahu, kurang apa, kita nanya ke orang arah sini mana gitu. Pokoknya nyampe 6:30 deh. Manggung tuh jam 8 apa jam 8 kayaknya deh. Berarti masih lepek, masih kucal gitu habis motoran dari Bandung. Asli itu. Pokoknya kita tuh numpang cuci muka tuh di toilet Rossi, enggak? Di
Alfamart sebelah deh kayaknya di Alfamart sebelah Rossi deh. Rossinya masih yang di atas kan? Di bawah. Oh, yang di bawah. Yang di bawah ya. Pokoknya udah nyampe situ tuh. Kita harus cuci muka dong, masa kita kucing gitu kan. Cuci muka numpang ke Alfamart lah gitulah. Beli apa tapi ke WC-nya lama gitu. Udah, tapi yang kita nggak nyangkanya tuh kita bawain berapa lagu ya, 4 apa 5 gitu. Tapi di lagu Kita Lalu Mereka ada beberapa orang yang udah hafal. Udah tahu. Di situ ya. Itu masih udah dibikin tracknya, udah di share gitu kayak udah di download atau gimana? Si lagu Kita Lalu Mereka tuh sebenarnya ada 4 versi, 5 kalau nggak salah. Waduh, banyak banget. Asli banyak banget gitu. Karena menurut kita itu lagu, wah kayaknya keren nih lagu ini nih. Kita lagu di yang pertama di Semi Love itu yang buat ini apa demo yang pertama Regis. Terus yang kedua kita coba rekaman yang agak mahalan, 90.000 satu lagu kita. Mahal 90.000. Belum mahal buat kita dulu. Udah tuh hasilnya wah kurang juga. Pindah ke studio yang lain juga yang agak 120 atau 30 kan. Naiknya dikit. Iya. Wah kayaknya ini hasilnya tapi setiap kita habis itu kita share ke internet dulu Reverb Nation deh dulu ya. Dulu setiap kita rekaman kita upload, makanya orang tuh bingung nih versi yang asli yang mana sebenarnya Kita Lawan Mereka itu. Sampai akhirnya kita bikin album Melodic Childish tuh. Yang benar-benar lagu Kita Lawan Mereka yang album kuning tuh ya. Album kuning ya. Melodic Childish akhirnya ya itulah gitu. Itu lagu Kita Lawan Mereka yang versi yang sekarang banyak dikenal tuh yang itu. Berarti Kita Lawan Mereka tuh emang kayak manifestonya si SH banget ya yang wakilin perjalanan ya saya Kita Lawan Mereka gitu sampai kapanpun gitu ya. Betul. Kalau gue nggak tahu ya apakah manggung di Rossi itu momen terberat atau enggak, tapi menurut lu yang Beng ya, lu pribadi gitu, apa sih momen terberat pas ngejalanin SH ini gitu? Nggak tahu apakah pas Ocan sempet cabut atau ada momen-momen lain, tapi menurut tuh yang gue nggak nyangka gue bisa lewatin ini ya di SH itu pas apa? Sebenarnya kalau momen yang gak nyangka bisa lewatin ini tuh pas udah SH udah lumayan. Kalau awal-awal kita masih senang-senang lah, itu masih fun lah gitu. Ketawa-ketawa. Ada masalah juga ketawa. Justru karena pas masalah yang sempat kemarin ya, yang Evan itu, yang si manajer itu. Sempat di situ ya ada masalah internal lah antara SA sama Evan itu kan. Dan di samping itu kebetulan gue juga lagi ada masalah rumah tangga terus itu. Gue sempat bilang ke Cio gue keluar aja dari SA gitu. Itu momen yang menurut gue sampai sini doang nih mimpi gue gitu. Nggak kebayang masih bisa lanjut ya. Kayaknya gue sampai sini, sampai SA tuh udah sampai sini aja. Kalau mau lanjutin ya udah nggak apa-apa, lanjutin sama Cio gitu. Berarti nggak Ocan waktu itu masih ada. Ocan kan bersamaan tuh itu lagi keluar juga. Rungkatnya lagi di momen Evan. Masalah Beng, masalah itu tinggal Cio sendiri kan. Ini pertama kali gue ngomong belum ada yang tahu. Eksklusif. Belum ada yang tahu. Tapi emang benar sih, emang benar maksudnya soalnya nggak lama setelah kita ngobrol di Bandung itu waktu itu kan. Ya nggak, maksudnya kayak beberapa bulan kemudian kayak wah kenapa nih Evan gitu-gitu. Zaman pet kan waktu itu. Iya benar ya zaman pet. Kenapa nih anak-anak gitu kan. Emang kayak domino gitu, satu runtuh sampai ke belakang gitu. Itu gimana tuh lu ngejalanin saat itu sampai akhirnya ternyata bisa dilewatin gitu Beng? Gue udah yakin Cio kayaknya gue pengen keluar, kalau mau lanjutin aja esanya gitu. Cuma di situ Cio ngeyakinin gue sih, gue ngobrol sampai berapa jam sama Cio ya di tempat ngopi gitu. Cio sampai bilang gini, SA tuh lu yang bikin Beng katanya, masa lu nya keluar gitu, maksudnya lu jangan, maksudnya inget mimpi dulu gitu waktu gua Cio sama Ocan tuh ngobrol di pinggir jalan, kayaknya SA nih harus kita bikin gede lah gitu. Masa cuma maksudnya kayak udah setengah jalan tanggung gitu ya. Maksudnya di situ udah banyak ya orang yang tahu SA gitu. Masa lu udah nyerah di sini aja gitu. Gua di situ kayak bener-bener sahabat sejati si Cio gitu. Di situ mikir, iya juga sih, maksudnya kalau misalkan gua keluar SA, rumah tangga gua nggak tahu aman apa enggak, terus anak Fosa juga maksudnya gua bakal dikenal juga dikenal apa enggak gitu. Gua mending udah gua lanjutin aja deh soal kedepannya, soal masalah ini biar kita barengin gitu, maksudnya biar kita tempuh beresin di internal pelan-pelan lah. Iya. Karena waktu ya gue juga sempet tahu ya pas Ocan cabut gitu sempet ada Martin ya. Martin ya, karena untungnya Martin yang bantuin tuh. Oke. Untungnya Martin tuh dulu bandnya apa? Closed.
kloset ya, sempat kloset terus ke SH gitu SH, ya. Dan lucunya lagi, nggak tahu ya lucu atau apa, kayak ya gue denger lagi kalian ketemu pas Ochan cabut gitu ya, terus ketemu di studio band lagi, ketemu Ochan random gitu. Terus Ochannya gabung lagi. Itu gimana ceritanya, maksudnya sebenarnya apa sih? Nggak tahu ya, silakan mau cerita atau enggak, tapi konflik sama Ochan apa, tapi kayak loh ketemu mereka lagi kayak jodoh tuh nggak akan kemana gitu ceritanya. Itu gimana, Beng? Sebenarnya ya itu Ochan tuh emang apa? Di kuliah ya saat itu ya. Kuliah. Emang alasan yang paling besarnya tuh karena orang tuanya juga udah iya itu kan. Bandung kuliah gitu. Bandung kuliah gitu. Karena temennya Ochan ada. Maksudnya satu bandnya Ochan yang tinggal di Bandung, kuliahnya nggak beres disuruh balik lagi ke Medan. Ochan nggak mau, makanya ntar lah gue beresin kuliah dulu gitu. Sebenarnya itu ya. Sebenarnya itu kan. Apa alasan yang paling besarnya itu? Oke, dan akhirnya ketika ketemu lagi dia latihan nama apa sih, band gerejanya atau? Band gerejanya ya. Latihan band gerejanya, terus siapa yang ngebuka omongan, ayo masuk lagi gitu. Iya, sebenarnya Ochan tuh latihan sama band gerejanya di studio tempat SA rekaman album kedua. Iya pasti ketemu juga. Iya pasti ketemu kan, pasti ketemu. Udahlah, ayo masuk lagi lah. Si Ochan juga, bentar lagi juga gue udah beres nih, udah masuk lagi. Gitu. Tapi untungnya ada Matin tuh di situ tuh, pas Ochan lagi keluar, Matin yang sempat ngisi-ngisi gitu. Jadi kontribusinya juga lumayan lah Matin lah ya. Dan waktu itu bersamaan dengan manajer baru sih, Breng atau kayak gimana? Breng belum masuk malah. Berarti tanpa manajer saat itu? Tanpa manajer kita 2 tahun. Wow. Saat tanpa manajer 2 tahun. Berarti langsung lu yang ngurusin semua tuh? Dibantuin juga. Oh, sama Adi. Oh. Adi. Aduh, suaminya siapa? Si Adi tuh suaminya si ini apa Putri? Oh, Adi Firsa. Oh, dibantuin lah. Suaminya Iput. Iput. Dibantuin lah Mas Adi. Udahlah, sini gua bantuin. Sebenarnya bukan manajer sih, kayak lebih ke roadman kali ya, segala macam yang ngurusin teknis. Yang mau ngubungin SA udah ke si Adi aja. Kita kan personil enggak ada yang bisa ngomong ya. Iya. Udah lewat si Adi aja, kalau ada yang mau manggil kita udah lewat si Adi aja. Terus kalau ketemu Breng gimana? Ini lucu ya, skena Popang tuh kayak transfer pemain bola juga soalnya. Breng tuh dari ROT kan, Remember of Today. Ya. Terus gimana tuh kayak pelatih bola pindah klub gitu. Nah, untungnya dulu kita sempet tur sama ROT kan. Iya kan saat itu. Iya, ketemu sama Breng dan ngelihat juga dari kinerjanya dia di ROT kayak bagus aja sih waktu tur gitu. Berarti yang nawarin dari SH-nya dulu. Dari SH-nya. Oh, oke. Kita 2 tahun tuh mikir, kita kalau mengandalkan lagu-lagu yang sudah ada, kita nggak akan bertahan gitu, maksudnya. Ya akan habis bensin lah. Iya, bakal habis bensin ya. Kayaknya kita harus nemu orang yang benar-benar ngurus SA gitu. Kebetulan kita main di SMA 1 Cikarang tuh. Breng kan di Bekasi ya? Ya di Bekasi. Tukang ikan itu. Iya. Ajak ketemuan lah, Breng. Kita main di SMA 1 Cikarang nih, ketemuan yuk gitu. Ketemuan lah, dia datang juga ke pensi itu. Mulai ngobrol di situ. Breng, SA pegang lah katanya. Belum mau dia. Oh, enggak sombong, nolak. Terus sonolak. Ya sampai akhirnya Breng mau lah intinya Breng masuk SA. Nah, mulai di situ SA udah mulai kayaknya lebih profesional pas dipegang sama Breng sih. Oke. Jadi belajar ya dari masalah-masalah internal dulu zamannya Bang Evan terus sampai Breng, akhirnya ya udah internalnya bener-bener dikuatin gitu ya, supaya SA-nya juga bisa lari kencang di sana gitu ya. Dan kita beruntungnya dapetin Breng ini. Breng benar-benar urus soal luaran SA. Kita sebagai player benar-benar bekerja sebagai musisi, hanya bikin berkarya lagu yang enak, yang bisa diterima orang gitu. Oke. Nice banget. Pertanyaan berikutnya, gue nggak tahu ya, kayak kalau dengerin lagu SH gitu ya, kayak apa ya, liriknya tuh sebenarnya sederhana tapi tuh kayak kuat gitu loh, Beng. Dan ya kayak kita versus mereka gitu. Dan sekarang ini di TikTok lumayan rame gitu ya, sound-soundnya Indah Tak Sempurna gitu, tentang broken home atau apa. Dan itu gue penasaran nih, sebenarnya Indah Tak Sempurna tuh lagi-lagi kisah lu dengan bokap lu lagi atau seperti apa? Karena ya mungkin setiap band punya lagu-lagu patah hati atau brokennya masing-masing, dan SH tuh kayak hubungan orang tua dan anak. Nah, Indah Tak Sempurna tuh kayak gimana sih, Ben? Nyawa si lagu itu sebenarnya berawal dari apa gitu ketika lu menulis liriknya? Nyawa si Indah Tak Sempurna itu sebenarnya lagu kisah orang lain. Bukan kisah lu kali ini. Orang lain. Tapi emang sih orang lain, inspirasinya orang lain gitu. Karena baik lagi kan tadi gue bilang rumah gue di Ciroyom di pasar, yang
orang Bandung kalau dengar Ciroyom tuh pasti nggak mau berteman ya sama orang itu gitu. Banyak buat premannya gitu. Iya. Padahal tuh di Bandung kota gitu. Disitulah banyak banyak homeless gitulah, orang-orang yang nggak punya rumah. Anak-anak kecil juga atau belasan tahun lah. Belasan tahun. Remaja-remaja tanpa kasih sayang orang tua. Benar. Disitulah ada salah satu yang suka nongkrong di situ, ngobrol sama gua, ngamen. Main yuk ke rumah gua katanya gitu, kata dia. Lu lagi jaga toko tuh. Iya, lagi jaga toko, main ke rumah gua yuk. Emang lu punya rumah gitu kan? Ya bercanda gitu. Iya. Punya lah anjir katanya. Main lah, rumahnya dia tuh di Lembang atas lah. Wah, jauh. Jauh lah, kalau dari Bandung kota jauh lumayan, sejam lah. Pakai motor tuh. Gua pakai motor sama dia. Rumah lu di mana sih katanya? Ntar. Dan tahu nggak rumahnya anjir gede banget, sumpah. Demi rumahnya gede banget. Kayak rumah-rumah orang kayak zaman dulu, kayak villa-villa gede gitu. Rumahnya tuh di tengah hutan. Oke, film-film pengabdi setan gitu, kayak rumah orang kayak lama gitu. Gede banget. Gua orang Ciroyom. Yang bener-bener tinggal di pasar, nyampe rumahnya, anjir ini rumah lu serius? Iya katanya. Gua numpang kencing ke rumahnya kan, anjir. Udah kayak hotel tuh anjir, hotel bintang 5 serius. Bener, masih bagus rumahnya tuh, masih rumah. Kirain kayak rumah tua yang udah. Enggak, rumah gede mewah. Iya, rumah gede. Cuma di situ cuma ada bibinya lah gitu. Orang tuanya tuh, maksudnya orang tuanya nggak tahu kerja atau apa ya, orang tuanya. Tapi kosong. Bibinya maksudnya asisten rumah tangga. Asisten rumah tangganya, iya. Cuma terus gimana? Udah gue ini serius sama lu? Iya katanya. Kita ke sana cuma dia ngambil. Lu takutnya diajak maling ya sama dia. Iya, takutnya diajak maling kan. Ntar gue ketangkap lagi anjir. Terus. Pokoknya ya dia pas gue percaya tuh pas ada asisten rumah tangganya Den gitu manggilnya gitu. Oh berarti emang rumahnya dia gitu. Wah, si Aden ternyata. Iya. Kalau di pasar kayak anak street aja gitu ngamen pakai ukulele gitu. Ukulele gitu. Anjir. Gue juga nggak nyangka anjir. Ya itulah. Kita ke sana dia cuma ngambil minuman doang anjir. Oh, ayo ke rumah gue ngambil minuman terus ke pasar lagi. Iya, baik lagi ke pasar. Udah kita sambil minum-minum sambil ngobrol. Nah, ceritalah tentang. Lu ngapain Jir udah kaya gitu tapi masih. Ya kan gue juga heran ya, ngapain sih kalau gue jadi rumah gue di rumah. Ngapain di sini panas-panasan aja. Katanya gitu. Enggak katanya gue ngeliat di rumah bokap berantem mulu sama nyokap katanya gitu. Jadi ya tiap pagi tuh ribut, pulang kerja mereka ribut, terus nggak pernah ngumpul juga gitu. Jadi mereka tuh ngelihat, mereka pulang tuh dianya udah tidur, terus dia bangun mereka udah nggak ada, udah kerja. Gitu. Berarti dia juga udah seumuran, udah lulus sekolah gitu ya? Remaja sih. Di situ lah mulai anjir sedih. Ternyata gue pikir kehidupan gue yang paling sedih gitu. Udah jualan di pasar gitu. Kalau secara ekonomi mungkin lu sedih, tapi cukup bahagia karena ya walaupun sekeras-kerasnya bokap saat itu masih mau ngasih jalan buat lu lah gitu. Ya. Tapi sedangkan nih kayak udah punya segalanya. Tapi nggak punya kasih sayang orang tua. Dan di situ mulai anjir ternyata ada yang lebih parah dari gue gitu, maksudnya secara kehidupannya ya. Mulai di situlah mulai coba-coba buat bikin kisahnya dia gitu. Tapi dia gue izin ya bikin lagu atau kayak pas dia. Enggak sih. Tapi dia sekarang masih ada orangnya. Enggak tahu, enggak pernah kontak. Tapi kalaupun dia nonton juga ya makasih atas inspirasi lagunya lah. Ya, lu tahu lu siapa lah. Iya. Wow, gila ya dari ternyata kisah nyata ya bener-bener seorang Aden yang tajir gitu tapi di pasar nge-street ngamen gitu ya karena enggak punya kasih sayang orang tua. Itu gue bikin itu bener-bener salah satu lagu yang gue bikin dengan usaha yang gede sih. Iya, dan gue nggak tahu ya mungkin karena usaha lu juga tulus gitu buat nulis, jadi kayak menurut gue banyak orang yang relate gitu. Selain gue juga sekuat itu, makanya gue bilang tadi liriknya sederhana tapi kayak wah gila, refnya ya udahlah, maksudnya itu udah kuat banget gitu kebayang gitu kayak langsung wah kondisi rumah yang nggak menyenangkan itu gitu ya. Gue nyari mood menjadi anak broken home tuh effort banget gue gitu waktu itu. Karena rumah tangga bokap gue baik-baik aja gitu sama nyokap gitu. Cuman galak doang. Iya, galak doang. Gue berusaha menjadi anak yang broken home tuh seperti apa. Gue sampai nyari-nyari nih, maksudnya harus dapet nih gue nonton film apa, nonton apa, dengerin lagu apa, lihat video klip apa gitu sampai akhirnya hati gue tuh anjir, gue sedih banget gitu mulai di situ lah. Dan uniknya tuh dapat notasinya itu pas gue lagi di WC anjir. Itu inspirasi kan. Wah, itu enak tuh. di save gitu kan, di rekam di HP, kasih lirik.
jadilah lagu Intan Sari. Baru kuncinya masuk gitu-gitu ya. Iya. Wah gila. Ternyata makanya gue agak bingung kan, biasanya SH tuh keras gitu, terus positif walaupun patah hati kayak lagu Mantan gitu, Wanita Masih Banyak. Tiba-tiba siapa yang broken home gitu. Oh ternyata Mbeng tuh berusaha ngulik banget ya, nulis gaya lirik yang beda di lagu itu ya. Keren. Oke, terus ngomongin apa ya? Dengan makin banyaknya perjalanan SH gitu ya, makin banyak juga karya yang lu explore gitu kan, tadi dari segi lirik, aransemen musik segala macam, berdampak dengan jadwal manggung yang padat banget gitu. Nah, lu ngejalaninnya tuh sekarang sekarang bisa dibilang juga materi baru belum, karena sibuk manggung juga. Sempat ada ngerasa lelah, capek, bosan atau gimana sih ngejalanin? Karena ini kan sebenarnya mimpi lo, tapi mungkin ada lah sekali dua kali ngerasa capek. Nah, lu gimana tuh nyikapin itu, Beng? Kalau dibilang bukan lebih ke bosan, jenuh mungkin ya. Oke. Jenuh karena kita udah tahu nih, kita hari Jumat bakal ngapain gitu. Kita hari Senin bakal ngapain. Mungkin itu doang sih jenuh. Cuma gimana caranya kita, ya kan karena ini yang kita pengen tuh, gimana caranya buat kita kan nggak mau kerja kantoran nih semua. Kantoran, ya kita harus nikmatin ini. Cuma ya itu anak-anak juga nggak tahu sih, Cio sama Ochan juga nggak tahu. Tapi di balik itu pas gue lagi di rumah, emang kebiasaan gue setiap gue nemu notasi yang enak pasti direkam tuh, direkam di HP. Dan sekarang tuh alhamdulillahnya di rumah gue udah ada home recording kecil-kecilan lah. Oke. Buat ngetek rekaman dikit. Jadi setiap ada yang nyangkut bisa langsung disimpan biar nggak lupa gitu kan. Sebenarnya ada beberapa lagu yang udah jadi nih, yang buat dilempar ke Ochan sama Cio, cuma belum sempat aja gitu. Oke. Itu dia dibikin seneng aja lah, dibikin enjoy gitu. Karena ya ini cita-cita kalian gitu kan ya. Kita ngejalaninnya ya udah profesional gitu ya. Oke, manajer kalian tuh lumayan rame ya di sosmednya, suka bikin story-story nggak jelas ya. Mulai dari jualan ikan, berantem sama panitia segala macem, dan baru tadi gue lihat kayaknya sempet ada masalah tentang, nggak tahu ya oknum atau apa, kayak fans Fossa bersinggungan dengan sebuah pihak segala macem, dan akhirnya berdampak pada SH nggak dapat izin manggung atau keramaian itu seperti apa. Itu sebenarnya karena ya nggak tahu ya, karena Fossa mungkin semakin banyak gitu ya, juga pasti makin berbagai karakter di dalamnya. Lu sendiri ngelihat hal ini gitu, karena kan kalau gue orang luar ngelihatnya kayak dong jangan ini nanti berdampak ke SH juga loh. Kalau lu ngeliatnya sendiri sebenarnya hal-hal kayak gini tuh kayak gimana sih, Mbak? Ada ya pasti ada konflik, salah satunya ini gitu. Menurut lu gimana? Ya mau lu ngeorganisir Fossa sekuat apapun, pasti bakal ada kejadian seperti ini sih. Kan kita nggak tahu ya, maksudnya Fossa yang dengerin tuh, yang benar-benar loyal tuh banyak banget yang baru gitu. Ya. Yang gue kenal tuh dari kemarin, Fossa yang gue kenal tuh nggak kayak gini. Cuma karena kita nggak tahu di lapangan seperti apa kan, benar-benar yang mungkin orang anak sekolah yang pengen banget, dan ya itu masalahnya kan bukan masalah dia ribut sama beberapa pihak lah gitu, cuma ada triggernya gitu kenapa mereka bisa ribut kan. Pasti ada, nggak ada api kok, nggak ada asap kok nggak ada api kan. Mungkin ya karena beberapa alasan itu yang mungkin nggak usah disebut kali ya. Jadi ya yang membuat mereka tuh, anjir gue pengen nonton Esan kok nggak bisa gitu, maksudnya yang buat jadi ribut. Kalau tanggapan gue sih ya pasti ada aja sih, maksudnya semakin fanbase semakin sebuah besar, band itu besar, pasti bakal ada kejadian seperti itu. Walaupun itu udah diorganisir secara baik gitu, pasti ada aja sih. Oke. Nah kalau nggak tahu ya, mungkin banyak Fossa di luar sana yang juga emang seantusias itu pengen nonton SH gitu. Kalau dari lu pribadi, lu kalau sekarang mereka lagi nonton dan lu pengen ngobrol ke mereka tuh, sebenarnya cara mendukung Stand Here Alone yang bener tuh kayak apa sih, Beng? Datang ke konser, beli merchandise, atau ya idealnya kalau yang lu harapkan seorang Fossa tuh mendukungnya lewat apa aja gitu? Yang jelas suka sama karyanya. Iya, kalau enggak jadinya Fossi. Ya itu sih, mungkin datang ke konsernya SA dengan bayar tiket, tidak membuat rusuh. Soalnya beberapa titik terakhir tuh kita cuma 6-5 lagu. Potong lagu. Karena
rusuh. Oh. Ya mungkin ya itu pesan dari gue sih, mungkin jangan rusuh. Soalnya yang datang ke konser itu bukan dari kota itu aja kan. Iya. Ada yang jauh, ada yang mungkin 5 jam dari situ, ada yang 6 jam. Jangan sampai buat rusuh. Karena kasihan. Sayang, iya kasihan. Itu. Terus yang lainnya mungkin beli merchandise-nya jualan lagi. Itu penting guys buat band ya, karena ya, kemarin benar, juga ya sempet rame kan di Twitter kan. Tapi kalau lu sendiri ya SH kan makin banyak ya. Kalau lu ngelihat ada orang ngaku Fosa, lu pasti tau dong yang original apa yang enggak merch lu. Lu nyampein apa ke mereka? Penting nggak buat ya apapun itu secara general? Kalau lu suka bandnya beli merchandise asli, menurut lu penting nggak isu-isu kayak gitu? Sebenarnya balik lagi ke orangnya sih. Maksudnya balik lagi ke orangnya. Gue nggak ngejudge orang itu beli bootleg atau apalah istilahnya gitu. Bootleg, karena ya mungkin ekonominya belum mampu. Mungkin dia bisa belinya yang bootleg gitu dengan harga yang bisa dia gapai lah gitu. Gue nggak ngejudge itu salah atau bener. Cuma yang gue pastiin, yang gue bisa bilang, fans sejati itu pasti beli yang original itu aja. Walaupun harus nabung dulu gitu-gitu ya. Tapi gue nggak mempermasalahkan. Nggak ngejudge ya bahwa lu itu tetap mau foto bareng dong sama yang foto, walaupun bootleg dong. Iya. selalu. Apapun itu SA, ayo foto kayak gitu. Masih sering tuh. Masih sering. Masih ada aja. Atau lu kan dulu sama di pasar di Ciroyom ada merch KW SH. Kalau di pasarnya tahun-tahun awal-awal SH naik tuh banyak banget ada. Lu kaget juga, anjir, gue dibajak gitu. Awal-awal kan seneng, anjir. Band gue ada di udah terkenal nih. Sampai dibajak orang gitu. Iya. Tapi sekarang juga kalaupun ada juga kan kita lebih main ke yang original, lebih main ke kualitas gitu. Pokoknya lu kalau dari band mungkin lebih mengedukasi aja. Iya. Kalau belum punya ada duit jangan maksain beli dulu, nabung aja gitu. Tapi kalau lu memilih bootleg biar punya ya udah. Enggak ngejudge juga ya. Enggak ngejudge juga itu salah gitu. Cuma kalau lu beli original yang pasti lebih bagus aja gitu. Ya. Iya pasti kualitas bagus dan lu the real support kan. Ya karena yang lu bilang lu hidup dari musik juga dan merch adalah salah satu penyelamat band ya. Oke, Fosya guys, dengerin tuh, penting banget. Tabung aja dulu kalau belum bisa beli yang ori. Oke, Meng. Pertanyaan gue selanjutnya adalah ke pribadi lu juga gitu ya, tentang perjalanan yang selama ini, lebih ke soal ketakutan gitu. Ya sebagai manusia lah pasti kita ada insecure, momen ngerasa ya lu juga udah pernah melewati itu. Tapi kalau di hari ini gue tanya, ketakutan lu sebagai seorang musisi itu apa sih? Apakah mungkin wah gue udah gak bisa berkarya, gue udah jenuh, bosan, gue mau keluar dari musik, atau lu takut gak laku lagi, atau seperti apa ketakutan seorang Beng sebagai musisi? Kalau untuk sekarang ketakutan itu mungkin muncul bukan karena jenuh, bukan karena takut gak laku ya. Karena sampai kapanpun, karena gue suka, karena gue hobi, entah laku atau nggak laku pasti bikin musik lah gitu. Tetap lu jalanin. Yang gue takutin sekarang justru lagu gue nggak diakuin itu aja. Nggak diakuin. Takutnya. Nggak diakuin maksudnya gimana? Yang takutnya gue ketika gue bikin lagu nih, boom lah tiba-tiba lagu itu. Terus ada yang cover orang lah gitu. Tiba-tiba orang nyangkanya ini lagunya si ini gitu. Wah ini ada yang nge-cover lagunya si ini. Nah, itu sih yang gue takutin. Untuk sekarang ya. Oke, ketakutannya berarti lebih kayak ini karya gue gitu, kayak anak gue sendiri. Betul. Karena diviralin sama orang yang cover lebih banyak viewsnya, jadi orang ngerasa itu lagu dia gitu. Oh, concern lu lebih di situ sebenarnya. Yang gue takutin untuk sekarang itu sih, untuk sekarang. Maksudnya ngelihat beberapa teman-teman juga ya, apalagi kemarin sempat Dunia Manji sempat upload yang pencipta Rungkad, katanya dia benar-benar nggak dapat hak ekonomi sama sekali kan. Wow. Kayak anjir, itu yang gue takutin sih. Maksudnya bikin lagu kan maksudnya harus ada yang korbanin ya. Iya, kayak keluarga kan. Bikin lagi Indah Tak Sempurna itu kan kerja gitu, beneran mikir gitu. Harus ada yang korbanin keluarga, waktu yang itu harusnya gua istirahat nemenin anak, istri, gua harus begadang buat bikin lagu gitu. Tiba-tiba lagu gua naik, dibawa sama orang, guanya nggak diakuin gitu. Entah secara material, atau secara moral gitu nggak diakuin. Ya kayak takut aja sih anjir. Separah inikah gitu di Indonesia gitu. Takut aja. Iya, di era digital kayak gini apalagi ya. Dan pertanyaan gue selanjutnya mungkin berlanjut dari situ. Sebenarnya lu ngelarang gak orang buat nge-cover SH? Atau mungkin harus ada hal-hal yang diperhatikan buat musisi cover version gitu yang ingin meng-cover SH? Atau lu
emang jangan cover SA atau kayak gimana sih? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asalkan enggak ada enggak ada syarat apapun gitu maksudnya. Tapi tadi karena lu takut nggak diakui kalau misalnya gua nih nyanyi lagu SH tuh, terus viral gitu. Iya. Terus gua nggak nulis kredit lagu siapa, itu yang lu permasalahkan, yang lu takutin tadi. Sebenarnya nulis atau enggak juga enggak masalah ya, maksudnya nulis itu lagunya SA atau apa gitu, cuma yang lebih ke orang-orangnya sih, maksudnya lebih ke ya musisi covernya juga sih, maksudnya ya udah kalau misalkan lu udah terkenal nih gara-gara SA ya mungkin siapa tahu gitu kan, ya udah coba lu bikin lagu sendiri aja gitu maksudnya. Gitu. Kalau misalkan untuk nge-cover lagu SA terus nggak ditulis juga banyak sih di YouTube juga banyak sekarang, cuma ya mau gimana lagi gitu, masa mau kita mau chat satu-satu coba itu kan enggak juga gitu, maksudnya kalau udah gede nih misalkan nih ada orang sering cover udah gede, coba bikin lagu aja gitu, maksudnya pengen ngerasain aja, coba lu bikin lagu sendiri gitu biar bisa ngerasain gimana sih, mungkin kalau udah ngerasain capeknya bikin lagu mungkin bakal mikir berapa kali buat komersilin lagu orang gitu. Oke, gue dapat poin lu adalah sebenarnya ketika orang pakai lagu SH terus viral dan dijadikan komersil, dia manggung-manggung off air segala macam tapi bukan lagu Eva. Kan di situ ada hak pencipta lagu dong. Ada hak seharusnya. Tapi belum lu enggak sebenarnya gimana sih urusannya? Karena gue enggak tahu ya maksudnya. Itu kan ada lembaganya ya. Ada lembaganya. Yang gue dapet sih ya ada tapi ada cuma ya bukan enggak gede lah, ada aja. Cuma ya maksudnya masa sih logo gue dia kayak segini. Itu doang sih. Ngerti. Oke. Jadi sebenarnya lebih ketakutan kayak sebuah karya yang ya karena bikin karya itu kayak capek loh, maksudnya capek bikin karya capek. Tahu. Oke, berarti lebih ke situ ketakutannya, dan lu enggak melarang tapi asalkan lu udah terkenal, coba berkarya juga. Oke. Tapi enggak ngelarang ya? Enggak ngelarang, mau silakan aja. Cuma sempat kesel juga kemarin. Tiba-tiba ada yang, "Bang, kan lagu lu naik juga gara-gara si pengcover ini." Iya. Maksudnya kalau emang lagu gua naik gara-gara lagu yang ini, coba cover lagu gua yang enggak naik gitu. Lagu gua yang lain coba cover itu aja. Maksudnya jangan lagu yang udah orang kenal di cover terus makin ini. Ya jangan gitu, maksudnya coba lagu yang underrated itu kan masih ada juga tuh S1, coba cover kan, itu. Di album banyak tuh lagu itu. Coba cover lagu itu aja gitu. Gitu sih pengen. Iya. Oke. Unik juga, kira ketakutanmu apa gitu. Ternyata soal karya ya. Karya sih. Oke. Nah, kalau ngomongin karya gitu di per hari ini ya, pertanyaan gue, kalau 10 tahun lagi lu kebayang gak sih lu lagi ngapain sama Cio sama Ochan, masih SH udah makin tua, masih popang juga atau lu ngebayangin, gue nggak tahu ya, lu pensiun atau lu pengen sampai sampai usia lanjut atau sampai mati gitu ngeband terus, atau kayak gimana lu ngelihat masa depan 10 tahun lagi lah? Gimana kira-kira lu lagi ngapain? Kayaknya bakal gini terus deh. maksudnya bakal kayak anak kecil. Soalnya kita juga makanya kita senang tuh waktu manggung tuh kita kalau kayak anak kecil gitu kalau di luar gitu kayak ngobrol yang nggak jelas, ngobrolin soal apa gitu, pokoknya kita nggak bikin pusing lah dengan obrolan yang serius gitu. Kayaknya bakal gini terus deh, tapi di samping itu kan mungkin ada bisnis yang lain gitu. Cuma kalau untuk musik kayaknya bakal seperti ini. Seperti ini aja. Enggak tiba-tiba jadi caleg ya. Belum tahu. Janganlah. Kayaknya jangan deh. Tapi enggak tahu deh. Kan mau memilih. Ini pertanyaan iseng aja sebenarnya, kayak kalau ditawarin manggung di acara politik gitu mau enggak kampanye gitu. Tapi bayarannya gede nih. Gue enggak tahu kalau si Blank kan buta harta deh ya. Tapi kalau dari lu kayak enggak usah politik lah, atau ya udah musik adalah musik ya, lu karena dibayar ya lu main aja, atau kayak gimana kalau pandangan pribadi lu aja? Sempet juga kita kemarin. Tapi yang itu kan, tapi ada beberapa poin yang kita pengen juga gitu. Maksudnya, jadi ada do and don't-nya juga ya, ada SOW yang. Ya, kita nggak mau misalkan di partai yang berwarna ini kita nggak mau pakai warna yang itu gitu. Makanya kemarin tuh di acara partai itu kita pakai hitam. Oke. Semua biar netral gitu. Kita kan di situ cuma penghibur gitu. Entertain yang bikin acaranya kan mereka. Kita cuma pengisi acara buat menghibur penonton itu aja. Jadi nggak ada pesan-pesan politik di atas panggung ya? Sempet ada yang, "Mas nanti di atas panggung ngomong ini ya," langsung di-cut sama si Breng sama manajer kita, di-cut, nggak boleh ngomong kayak gitu katanya. Terus sebelum naik juga, "Beng jangan sampai ngomong gitu." Oke. Maksudnya di atas panggung ya cuma paling ngucapin ya selamat buat panitia acara gitu doang sih. Oke, jadi kalau untuk
politik praktis enggak ya? Karena lu musisi aja gitu. Siapapun yang ngundang lu ya lu main profesional aja. Untuk menghibur, bukan untuk menyampaikan pesan politik tertentu. Betul. Keren. Ya maksudnya nggak munafik juga kan? Anak band ya manggung aja. Tapi punya sikap. Oke, keren. Oke, mungkin ini udah hampir sejam anjir ngobrol nggak kerasa juga sama si Mbeng tuh ngalor ngidul bener-bener. Oke, kalau dalam waktu dekat ini kan SH udah lumayan lama ya. Terakhir album tuh kapan sih, Mbeng? 2014 apa 2015. Manajernya udah mana gitu. Gue mau jualan gitu. Itu gimana prosesnya? Apa yang terbaru dari SH? Ya mungkin materi album ya pasti ya. Tapi kedepannya SH bakal bikin apa aja sih, Mbeng, kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau anak puasa yang udah lama sih udah pasti basi lah ini. Itu ya album kapan langsung ke tanggal gitu ya. Kapan gitu. Aduh apa ya. Itu lagi nyiapin aja sih, kemarin tuh kan sempat itu apa featuring sama orang. Ya. Cuma ada yang ditolak dikit gitu. Dengan ditolak, sorry maksudnya? Iya maksudnya kan kita featuring sama musisi lain nih. Kita ngasih materinya nih, kita ada lagu ditolak. Gue nggak mau genre yang seperti ini, pengen genre SA yang lama, yang dia tahu ya, yang lama. Sedangkan kita di album kedua ini kan banyak explore musik tuh. Kita kemarin sempat pakai ska, sempat pakai reggae, sempat pakai notasi Arab gitulah. Kita explore juga buat featuring ini. Nggak mau, pengen SA yang dulu katanya. Jadi kita ya kita bikin lagi dah, maksudnya bikin lagu yang baru lagi gitu. Itu sih kendalanya itu sih sekarang. Tinggal 3 lagu lagi sebenarnya. Tinggal 3 lagi. Nah, target kira-kira kapan nih? Kalau udah ditagih banyak banget yang nagih, manajernya sendiri, voice saya sendiri. Lama bang, ngomong mulu lu nggak rilis. Coba di sini gue coba pengen neken Simbeng, Cio, sama Ochan. Hayo kapan? Mau pemilu lagi kan? Kira-kira gimana tuh? Pusing deh. Lagi diusahakan lah. Kalau ngasih tanggal kayaknya udah basi juga. Lagi diusahakan, semoga secepatnya lah. Secepatnya. Iya udah doain aja guys. Karena ya dia juga pasti udah bosan juga lagunya itu aja kan. Benar bosan. Karena bukan lu yang mau lama-lamain, karena pasti ada satu dan lain hal yang harus disiapkan juga kan, dipertimbangkan di internal. Jadi sabar. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, Beng ya. Pertanyaan terakhir tentang, nggak tau, lu udah banyak banget pengalaman hidup di jalanan gitu ya, dari Jakarta ke Bandung lagi, ke pasar, ke Lembang ketemu anak orang kaya broken home gitu ya. Akan selalu ada gitu ya regenerasi generasi yang muda-muda yang menggantikan, ya juga bukan menggantikan sih, maksudnya memperkaya industri musik lah gitu ya. Dari pengalaman yang udah lu jalanin bersama SH berapa tahun, berarti 2010 atau 13 tahun nih, 2010. 13 tahun SH ini. Kalau yang lagi nonton nih ada anak muda gitu ya, masih SMA gitu, atau ya baru lulus SMA atau mungkin SMP gitu, mau mulai ngeband. Entah tips, entah saran atau apa sebenarnya, apa sih yang harus dilakukan ketika lu baru mulai ngeband gitu? Pesan-pesan lu dari pengalaman pribadi lu aja gitu, gimana supaya ya mungkin ada anak kecil kayak Mbeng dulu yang mimpinya pengen jadi anak band dan sekarang lagi nonton pengen jadi nyata. Karena kan dulu lu semua berawal dari mimpi kan. Itu apa yang pengen lu sampaikan kepada mereka? Ya mungkin kalau yang kebetulan lagi ngeband baru mulai gitu, cocokin dulu aja sama personilnya gitu. Maksudnya jangan dulu nyari yang jago, jangan dulu nyari yang yang bagus gitu. Cocok dulu aja. Yang followersnya banyak gitu. Soalnya yang dia alamin SH tuh gitu. Maksudnya dengan pengalaman SH kan siapa tahu kalian bisa ngelewatin fase itu kan. Langsung loncat gitu ke fase selanjutnya gitu. Karena skillnya bisa dilatih. Skill bisa dilatih, betul. Dan kalaupun kalian jago-jago tuh pasti kepalanya banyak. Kalau banyak yang jago gitu, kepalanya pengen ini gitu. Egonya iya. Maksudnya untuk skill mah bisa diasah, yang penting cocok dulu aja, itu aja sih. Karena kayak pacaran, kayak nikah ya, ngeband itu ya, relationship dulu nih. Relationship dulu ya, benar. Wow. Soalnya kalau dua-duanya pintar biasanya kan berantem tuh. Iya. Gue nggak mungkin nih, ntar ceweknya nggak mungkin. Pengalaman ya. Itu aja sih maksudnya. Sebenarnya berarti dari bondingnya dulu ya, bonding antar personil dulu, nyari yang bener-bener soulmate lu gitu. Iya benar. Kayak bener ya, bener-bener yang klop lah gitu, entah dari segi musik, entah dari, soalnya kan banyak itu yang ngeband kepaksa gitu. Justru itu yang bikin gak nyaman gitu. Oh, kayak kawin paksa ya. Iya, soalnya sebenarnya dia nggak mau ngeband tapi karena gak enak sama temennya, gak enak di teman gue nih. Kalau gue nolak
jadi nggak enakan ke dianya gitu. Yang penting mah cocok gitu. Maksudnya kalian kan bisa ngeliat tuh cocok enggaknya, dia suka apa enggaknya kan ada effort yang dia berikan gitu. Kayak si Ochan dulu kan di Pati Ukur ke Ciroyong naik angkot. Tempat latihan juga yang lebih jauh lagi dia naik angkot gitu. Itu kan menurut kita emang suka nih sama band ini si Ochan gitu. Ya udah kita ngelanjutin dan cocok juga dari segi obrolan gitu. Dan yang perlu kalian tahu nih Esa nih kalau lagi ngumpul nggak pernah ngobrolin band, nggak pernah ngobrolin musik. Ngobrolinnya apa? Ngobrolin yang lain. Itu yang bikin kita cocok itu. Gua Ochan Cio tuh ngobrolin yang lain gitu. Ngobrolin apa aja gitu. Apa aja. Di luar musik ya. Kalau musik tuh udah bosen gitu. Ntar lah ngobrolin musik mah. Kalau bener-bener lagi bikin lagu gitu, kalau ngobrol mah ngobrolin yang lain. Oke, menarik banget ya. Jadi emang hubungannya dulu yang kuat ya. Iya, hubungannya dulu yang kuat gitu. Nah, setelah hubungannya misalnya, gue udah dapet nih bang, soulmate gue udah, kita bertiga atau berempat. Nah, selanjutnya dalam berkarya apa? Mungkin ketika harus berkarya seperti apa, kayak gitu, segala macamnya. Konsisten dan jujur sih. Konsisten dan jujur. Konsisten, yang apa yang dilakuin Esa tuh konsisten tuh karena kita beruntungnya kita tuh dulu waktu awal ngeband nggak punya tanggungan, belum punya rumah tangga gitu. Kita nggak munafik lah sebagai manusia kan harus ada pendapatan ya. Pasti. Nah itu. Laki-laki. Nah iya. Karena dulu kita masih bujangan, jadi kita nggak terlalu memikirkan pendapatan di band mah nggak ada duitnya, nggak terlalu mikirin itu. Gas aja dulu karena Gas aja hobi. Dulu, ya mungkin karena kita dulu bujangan, jadi kita bisa konsisten dengan ngeband yang nggak ada hasilnya. Jadi ya kita konsisten aja dulu bikin lagu, bener-bener bikin lagu yang enak gitu. Tapi kan kita nggak tahu 10 tahun kemudian. Karena baru berbuah. Berbuahnya setelah 10 tahun kan. Bro dari Ciroyom ke Fatmawati. Iya. Bro sih. Jadi kalau lu ngerasa capek buat latihan atau itu ya lu lihat aja udah ada contohnya gitu. Karena nggak ada yang instan ya, karena mie aja harus dimasak dulu. Nah, itu instan tapi harus ada dimasak, proses kan ada ya. proses. Apalagi gue berkarir musik ya. Oke, Breng lagi, Beng. Thank you banget. Udah mampir. Sukses terus buat SH. Salam buat Ochan dan Cio ya. Oke guys, pantengin terus aja Instagramnya SH dan Mbeng, Cio, Ochan buat update-update SH selanjutnya. Dan jangan lupa Teror kapan album baru bang. Thank you sekali lagi udah nonton Rich Music Podcast. Sampai jumpa di Rich Music Podcast selanjutnya.